sekalian, Jemaat GKI Harapan Indah. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam persekutuan kita di malam hari ini. Saya mempersilakan kita masing-masing untuk mengambil saat teduh kita. Baik. Shalom. Shalom. Sekali lagi selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Malam, kabar baik. Puji Tuhan, semoga semuanya sehat-sehat ya. Malam ini kita bertemu lagi dalam acara Persekutuan Doa Kamis GKI Harapan Indah, yang walaupun saat ini masih tetap diadakan secara online, saya percaya kita tetap merasakan sukacita ya, Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk mengangkat pujian pertama kita dari lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Slide akan ditampilkan dan musik. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dengan semangat ya Bapak Ibu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, kita angkat pujian. Dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Suatu lagu yang cukup menjadi semangat buat kita ya, mengawali ibadah persekutuan doa kita di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam doa pembuka. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan malam hari ini, kami boleh bersekutu kembali dalam acara Persekutuan Doa Kamis GKI Harapan Indah. Yang walaupun saat ini masih kami lakukan secara online, tapi kami percaya Bapa, ini tidak akan mengurangi sukacita yang kami rasakan.
Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih ada yang baru akan join dengan kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka juga. Kami juga berdoa ya Bapak buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Evangelis Cahya yang akan membawakan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan mampukan Bapak Evangelis Cahya dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan membawakan tema serupa Kristus. Agar kami Tuhan semakin mengerti untuk bagaimana kami bisa hidup serupa dengan-Mu. Roh Kudus kiranya kuasai hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampunkanlah segala kesalahan dosa kami ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin membagikan cerita ataukah sharing, berkat, atau memberikan kesaksian, atau mungkin mau membawakan puji-pujian, kesaksian dalam puji-pujian? Saya membuka ruang sharing ke depan. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin berbagi dengan kita semua di sini. Kita akan angkat pujian kita yang kedua dari lagu NKB 100 ayat 1 dan 2. Di sini mengatakan bahwa rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Baik Bapak Ibu, bila ada yang ingin membagikan berkat Tuhan berupa kesaksian ataupun sharing, saya persilakan setelah kita menyanyikan lagu pujian ini. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Ayatnya yang kedua. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Apakah ada dari kita di sini yang akan membagikan kesaksian, cerita, ataupun sharing? Saya lihat dulu di slide kedua. Wow, slide kedua tutup video semua ini. Nggak kelihatan. Oke ya. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, bila tidak ada, kita akan masuk ke acara kita selanjutnya, yaitu kita akan mempersiapkan hati kita untuk siap menerima firman Tuhan dan apa yang akan kita pelajari bersama-sama di malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Cahya Tantama, yang malam hari ini akan membawakan tema serupa Kristus. Kita akan mulai mempersiapkan hati kita
Untuk masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari lagu Allah yang Setia. Di lagu ini dikatakan bahwa Yesus yang telah memulai segala yang baik dalamku, dan Yesus juga yang menjadikan kita serupa gambarannya, yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, serupa Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kepada Bapak Evangelis Cahya, kami persilakan untuk acara selanjutnya. Ya. Baik, terima kasih untuk Bu Diana yang boleh memimpin kita di malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan malam yang indah ini, di mana kami boleh Engkau kumpulkan, meskipun kami berkumpul secara virtual, namun biarlah hati kami boleh tetap satu di dalam Tuhan, dan kami boleh menikmati persekutuan di antara kami masing-masing. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan share screen. Ya, kita malam hari ini akan bersama-sama merenungkan mengenai serupa Kristus.
Firman Tuhan akan kita baca dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Efesus 5, ayat 1 sampai 6. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Bapak Ibu, tema pada malam hari ini sebagaimana yang tadi sudah disebutkan adalah serupa Kristus. Efesus 5 ini yang kita baca secara keseluruhan merupakan tulisan dari Rasul Paulus yang menjelaskan mengenai cara hidup orang percaya yang tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang. Dan hidup di dalam terang itu menegaskan bahwa ini adalah suatu kehidupan yang baru, bukan hanya sekedar gaya hidup, tetapi memang benar-benar kita berbeda dengan apa yang dunia ini tawarkan, karena kita telah menerima terang dari Kristus itu sendiri. Nah, sekarang kita membaca di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 ini, merupakan salah satu wujud nyata ketika kita telah hidup di dalam terang dan kita disebut sebagai anak-anak terang. Apa yang harus kita lakukan, yaitu serupa dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu, di ayat yang pertama ini kalau kita membaca, di kata penurut, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Nah, kalau di dalam terjemahan harfiahnya, kata penurut itu adalah peniru. Bahkan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang lain, diterjemahkan sebagai imitator, peniru-peniru Allah. Nah, peniru-peniru Allah ini digambarkan oleh Rasul Paulus seperti seorang anak-anak kecil yang belajar meniru orang tua mereka. Demikian pula kita disuruh meniru Allah. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur gitu ya, sudah dititipin oleh Tuhan seorang anak. Dan menarik Bapak Ibu ya, anak saya yang masih boleh dikatakan di bawah 3 tahun atau batita, seringkali meniru apa yang kami lakukan gitu ya. Misalnya kami melarang ini itu, dia pun juga akan mengikutinya dengan gerakan-gerakan lucunya. Nah, anak ini suka meniru apa yang orang tuanya lakukan, dan bahkan kadang anak-anak tidak melihat apakah itu positif atau negatif. Dan ketika kami tahu bahwa anak kami suka menirukan apa yang kami lakukan, kami berusaha untuk melakukan apa yang baik, yang positif. Jangan sampai anak saya atau anak kami ini meniru hal-hal yang negatif dari kami. Nah, Bapak Ibu, inilah gambaran ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga harus meniru, menyerupai Kristus yang adalah Tuhan dan Bapa. Kita meniru apa yang baik daripada yang kita sudah sama-sama pelajari. Sifat-sifat Allah, karakteristik dari Allah, kita meniru Allah, meniru apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita.
Lalu Bapak Ibu, apa yang kita mau tiru? Yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Rasul Paulus di ayat yang kedua mengatakan hiduplah di dalam kasih. Ini memakai satu kata perintah, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar himbauan, tetapi perintah. Hiduplah di dalam kasih. Yang dimaksud ialah seluruh gaya hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, memancarkan kasih. Rasul Paulus mengarahkan kita kepada Kristus sebagai contoh yang harus diteladani oleh orang-orang Kristen. Karena di dalam Kristuslah kita mendapati contoh kasih yang tanpa pamrih, kasih agape yang kita dapatkan dari Kristus. Kita juga mau melakukan itu di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bukankah hari-hari ini kita kadang merasa tidak ada yang mengasihi kita, dan inilah waktu yang tepat untuk kita boleh mempraktekkan kasih kita. Kita mengaku diri orang percaya, kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita mau melakukan tindakan kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kita pun juga mau belajar untuk mengasihi. Lalu kemudian yang kedua, serupa Kristus, yaitu mengalahkan hawa nafsu. Bapak Ibu, kita tahu sendiri bahwa kota Efesus ini merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Kita sudah mendengar penjelasannya tentang kota Efesus dari Rema di minggu kemarin, yang juga merupakan teguran bagi jemaat di Efesus mengenai kehilangan kasih mula-mula. Kenapa mereka bisa kehilangan kasih mula-mula? Karena mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang bersifat duniawi, dan mereka juga terpengaruh oleh para pengikut Nikolaus yang menyesatkan. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu? Karena sebagai kota metropolitan, kota besar, pasti mereka punya persaingan dagang yang luar biasa, hasrat yang kuat untuk memiliki keuntungan, memperoleh keuntungan yang besar, yang tidak pernah terpuaskan oleh kekayaan. Nah, inilah hawa nafsu yang ada dan terjadi di dalam jemaat kota Efesus. Nah, Bapak Ibu, ketika keinginan atau hawa nafsu itu dikuasai oleh hasrat duniawi, ini juga dianggap sebagai suatu bentuk persinahan rohani. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam hati kita, di dalam pikiran, kita tidak lagi menginginkan Tuhan, tetapi kita lebih menginginkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini berarti kalau kita mengatakan, aku cinta engkau, Yesus, aku cinta engkau, ya Allah, tapi ternyata di dalam hati kita masih banyak yang menggandul, yaitu harta atau materi atau hal-hal yang bersifat duniawi, bukankah itu suatu bentuk penyimpangan, mendua hati? Nah, dosa semacam ini, dosa keserakahan, inilah yang melekat di dalam diri jemaat di Efesus. Jiwa yang sebenarnya telah melekat kepada Allah, kemudian menjadi tersesat dan meninggalkan Dia, karena ada hasrat yang kuat, cinta uang yang tidak pernah terpuaskan. Dan seperti biasa Bapak Ibu, kalau di dalam situasi perdagangan atau bisnis gitu ya, kalau ada seseorang yang posisinya lebih tinggi daripada kita, kadang kita itu, saya pernah dengar cerita gitu ya, kadang ada orang-orang tertentu yang disuruh untuk nemenin bos dan lain sebagainya. Dan ketika menemani bos atau tamu kunjungan yang datang, itu mungkin akan diajak ke suatu tempat yang dimana kita mau nolak juga sungkan, karena kita sudah menemani dan lain sebagainya. Inilah satu pergumulan dari jemaat di Efesus. Mereka terjebak pada taktik perdagangan bisnis yang kemudian menjerumuskan mereka kepada dosa seksual. Dan bagi orang di sana, itu adalah hal yang wajar. Orang yang tidak bermoral, yang penuh nafsu birahi, yang hatinya menuruti hawa nafsu kotor, biasanya dikaitkan dengan perbuatan orang kafir dan penyembahan berhala. Orang seperti itu dianggap sebagai penyembah berhala.
Karena pada dirinya ada penyembahan berhala berupa perbuatan mengasihi dunia ini. Ingat Bapak Ibu, ketika kita masih menggantungkan diri kita pada hal-hal duniawi selain daripada Tuhan sendiri, ingat perkataan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat yang ke-24. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Bapak Ibu, inilah satu pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus. Dan sebagai anak-anak terang, mereka seharusnya bisa mengalahkan hawa nafsunya dan mereka boleh tetap menjadi seperti Kristus, melawan hawa nafsu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu mempergunakan perkataan dengan bijaksana. Hal yang menarik dari pembahasan Rasul Paulus di sini adalah Rasul Paulus tidak hanya mengungkapkan dosa-dosa yang sepertinya besar gitu ya, dosa seksual, perzinahan, yang disebut kecemaran, keserakahan, dan lain sebagainya. Tapi Rasul Paulus juga menyebutkan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sadar tidak disadari dilakukan oleh setiap orang, setiap manusia, yaitu menyangkut dengan perkataan, dengan ucapan. Dan disinilah Rasul Paulus juga mengingatkan di ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Rasul Paulus mengingatkan, karena setiap kali ada jemaat atau orang yang berdagang masuk ke kota Efesus, mengajak jemaat turut serta, mereka berpesta, mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh, pastilah di dalam pesta itu ada perkataan-perkataan yang kotor, yang keluar, di mana perkataan itu tidak layak untuk disebutkan oleh orang percaya. Dan seringkali orang percaya menjadi batu sandungan akibat perkataan kotor yang keluar dari mulutnya. Bapak Ibu, di media sosial ada satu film yang sedang viral, Bapak Ibu. Ini adalah film Tilik. Kalau bahasa Jawanya sih bacanya Tilik gitu ya Bapak Ibu. Tilik ini bahasa Jawa artinya kunjungan atau visitasi. Film ini menceritakan ada serombongan ibu-ibu dari kampung gitu ya, sewa satu truk mau kunjungi ibu lurah yang lagi sakit. Nah, di dalam film ini ada satu tokoh yang sentral, yang namanya adalah Ibu Tejo. Nah, Bu Tejo ini orangnya vokal, orangnya tahu info macam-macam, dan salah satu yang dibahas oleh ibu-ibu di dalam truk itu adalah tentang bunga desa yang namanya Budian. Budian ini bunga desa, seorang yang rupawan, wah pokoknya terkenal di kampung itu. Dan jadi bahan omongan ibu-ibu ini, sebagai bahan gibahan mereka. Nah, Bu Tejo ini sangat eksentrik gitu ya gayanya, dan juga omongannya itu ketus, pedes, dan sangat provokatif. Ada satu meme yang dibuat gitu ya, yang perkataan Bu Tejo yang cukup terkenal. Jadi wong iki mbok sing solutif gitu ya. Jadi orang ini mbok yang solutif gitu ya, Bapak Ibu, membuat satu solusi yang baik gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam film ini Bu Tejo memang menjadi sorotan gitu ya. Bahkan orang sangat gemes banget dengan karakter Bu Tejo karena perkataannya, omongannya itu sangat ketus, belak-belakan, dan gibahannya itu nggak pernah hilang, nggak pernah habis gitu ya. Sepanjang film selalu membicarakan sesuatu, selalu menggibah orang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, ini film ada di YouTube, Bapak Ibu ya, di YouTube Rafa Cana Films. Bapak Ibu mungkin bisa lihat, mungkin bisa ketawa-ketawa sendiri. Nah, yang mau saya katakan adalah kita sebagai orang percaya kadang juga seringkali lost gitu ya, lost di dalam menggunakan perkataan kita, menggunakan ucapan kita. Dan seringkali kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang tidak membangun. Maka di sini sebagai
anak-anak Tuhan yang serupa dengan Kristus, mari kita tidak mengatakan hal-hal yang kasar, senonoh, dan cenderung membeberkan keadaan orang lain supaya tampak menggelikan. Ini kalau dalam bahasa kita sekarang gibah gitu ya Bapak Ibu, membeberkan keadaan orang lain, menertawakan dan lain sebagainya, itu sangat tidak cocok dengan karakteristik murid Kristus dan sangat tidak cocok dengan iman percaya kita yang kita akui di hadapan orang lain di luar sana, bahkan tertulis di dalam KTP kita. Nah, sebaliknya, mari kita ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur ini dalam bahasa aslinya Eucharistia, yang umumnya dapat berarti percakapan yang mulia, yang saleh, dan yang rohani. Ungkapkanlah, perkatakanlah itu sehingga boleh menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, apabila orang lain atau orang percaya lebih dipenuhi oleh ungkapan-ungkapan yang baik dan saleh, dengan sendirinya mereka tidak akan mudah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan tidak pantas. Kalau di dalam pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan, kita mempergunakan semua perkataan kita dengan hikmat yang daripada Tuhan, maka kita akan dengan hati-hati di dalam berbicara. Kita mau mempercakapkan hal yang baik, yang mulia, dan yang saleh. Dan niscaya kita tidak akan terpikir untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, yang tidak pantas. Nah, inilah Bapak Ibu 3 hal menurut ayat 1 sampai ayat yang ke-6, bagaimana kita bisa belajar untuk serupa dengan Kristus. Kita mau hidup di dalam kasih, kita mau lebih mengasihi Dia, mengalahkan hawa nafsu kedagingan kita, tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi kita mengarahkan hati kita kepada Allah. Lalu juga yang ketiga, mempergunakan perkataan kita, mempergunakan mulut kita dengan lebih bijaksana lagi. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, mari kita juga lebih bijaksana lagi di dalam men-sharekan berita-berita yang tentunya mungkin membuat kegelisahan tertentu. Mari kita mempergunakan dengan bijaksana media-media sosial yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Mari kita belajar Bapak Ibu untuk tetap serupa dengan Kristus. Mari kita tetap berjuang untuk lebih bijaksana lagi menjalani kehidupan kita ini. Serupa dengan Kristus, dan kita adalah anak-anak terang yang telah diterangi oleh firman Tuhan. Mari kita juga tetap taat kepada Allah kepada manusia. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa-doa kita. Saya akan membacakan beberapa pokok doa. Jika Bapak Ibu ada yang ingin didoakan, boleh unmute atau boleh share di kolom chat supaya kita bisa sama-sama doakan. Kita mau doakan hari-hari ini banyak kedukaan yang terjadi. Malam ini juga ada ibadah penghiburan. Oleh karena saudara kekasih kita, almarhum Bapak Sopeng Teng, telah dipanggil pulang. Malam ini adalah ibadah penghiburan, besok adalah ibadah dengan kremasi. Kita mau doakan untuk keluarga yang sedang berduka, kiranya Tuhan boleh hiburkan. Lalu kita juga mau doakan untuk keluarga Ibu Rini yang juga beberapa waktu lalu Bapak Sutopo juga dipanggil pulang supaya mereka boleh dihiburkan. Dan juga untuk keluarga dari Ibu Silvi yang juga dalam kedukaan karena suaminya dipanggil pulang oleh Tuhan. Lalu kita juga mau doakan untuk kita sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak di dalam sekolah selama di rumah. Ini adalah suatu tugas yang tidak mudah, Bapak Ibu ya, mendampingi anak-anak, dan juga untuk di antara kita berprofesi sebagai guru.
PJJ ini juga sangat melelahkan gitu ya. Kita mau doakan supaya Tuhan berikan hikmat. Lalu kita juga mau doakan untuk jemaat yang terdampak pandemi ini. Kita juga mau doakan untuk pemerintah kita. Lalu apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan? Keluarga Pak Partogi, almarhum Partogi Siaan. Oh iya. Oh iya Pak, keluarga dari Bapak Partogi Siaan yang hari ini juga dikebumikan almarhum di TPU Tanah Kusir. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan malam ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul sebagai satu keluarga besar GKI Harapan Indah, bersekutu di dalam doa malam secara virtual. Kami saat ini ya Tuhan mau bersatu hati berdoa untuk beberapa hal, terutama bagi kondisi jemaat atau saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan atau dukungan doa. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih ada dalam suasana duka, oleh karena orang terkasih telah Engkau panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga besar dari Ibu Sukadarini. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menguatkan mereka di tengah kondisi yang sulit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Silvi dan juga untuk Samantha anaknya. Kiranya Tuhan juga berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Engkau Tuhan yang akan menjadi Bapa bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Ibu Meihua, di mana Engkau telah panggil pulang Bapak Ateng. Kami serahkan ya Tuhan keluarga besar dari Ibu Meihua, kiranya kekuatan dan penghiburan boleh Tuhan adakan di dalam keluarga ini untuk rangkaian acara dan ibadah yang akan dilaksanakan, kiranya Tuhan yang akan tolong. Kami serahkan ya Tuhan untuk juga keluarga besar dari almarhum Bapak Partogi Siahaan, kiranya Tuhan juga akan menguatkan mereka, berikan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Kami serahkan ya Tuhan, juga untuk jemaat kami yang mungkin hari-hari ini ada dalam kondisi lemah tubuh. Mereka terbaring di rumah sakit ataupun di rumah yang kami sama-sama bergumul bagi mereka. Kami terus mendoakan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, berikan mereka kesehatan yang baik. Di tengah pandemi ini, mungkin ada beberapa di antara kami juga takut untuk pergi berobat, pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Ya Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik. Dan juga untuk jemaat yang sedang sakit. Kiranya Tuhan juga kuatkan mereka, pulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk situasi dan kondisi kami di tengah-tengah kehidupan tatanan yang baru ini. Kiranya Tuhan juga berikan kami hikmat, suatu kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, dengan lingkungan, dengan situasi yang baru hari-hari ini. Di mana terkadang kami merasa lelah secara fisik dan juga secara batin kami, karena kami harus menjalani kehidupan yang tidak biasa. Kami serahkan ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, menguatkan kami, berikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga untuk anak-anak kami yang masih belajar di rumah, kiranya Engkau juga berikan mereka semangat di dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga ada di antara kami yang berprofesi sebagai guru. Engkau juga berikan kami hikmat dan semangat untuk tetap mengajar anak-anak didik kami di tengah-tengah PJJ yang mungkin tidak mudah ini. Terima kasih ya Tuhan.
Kami serahkan untuk jemaat yang mungkin terdampak pandemi COVID ini, di mana cara penghidupan mereka sulit dan juga mereka bergumul untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan juga beradaptasi dengan usaha mereka yang mungkin mau dirintis. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang Allah memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi mereka untuk mereka boleh memulai suatu hal yang baru. Kami serahkan ya Tuhan untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk penanganan pandemi di Indonesia. Kiranya Engkau Allah yang memberikan hikmat bagi Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan juga untuk pemerintahan di pusat, di daerah, sampai ke pelosok. Berilah Engkau, Tuhan, memberikan pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan di dalam mengambil keputusan, kebijakan. Kiranya kami boleh tetap berserah kepada Tuhan, menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, juga untuk pergumulan kami masing-masing. Apabila di antara kami menghadapi permasalahan menyangkut soal perekonomian atau menyangkut soal relasi kami di rumah bersama dengan orang tua kami ataupun bersama dengan mertua, menantu, atau dengan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan dan hikmat agar kami boleh tetap menunjukkan identitas kami sebagai anak terang dan kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga apapun yang kami kerjakan adalah satu persembahan yang harum, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Allah yang mengerti segala pergumulan dan masalah hidup kami. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Baik, saya akan kembalikan ke Pak Malki sebagai host. Terima kasih Pak Jaya untuk firman yang disampaikan. Bu Diana, terima kasih untuk puji-pujian yang dibawakan juga. Bapak Ibu sekalian yang boleh gabung, terima kasih. Pak Bambang, ada pengumuman yang akan disampaikan Pak Bambang? Ya, Pak Malki. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat malam. Ada dua informasi yang perlu kita ketahui bersama. Seperti tadi sudah disampaikan di dalam doa sahabat kita. Ada dua saudara kita yang dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Yang pertama yaitu almarhum Bapak Leonard Partogi Siahaan pada hari Rabu kemarin. Dan jenazah dimakamkan pada hari ini ya di TPU Tanah Kusir. Kemudian yang kedua adalah almarhum Bapak Sopeng Teng atau Pak Ateng pada hari Rabu 26 Agustus juga. Dan malam ini sedang dilaksanakan kebaktian penghiburan dan juga tutup peti. Dan besok akan dikremasi di krematorium Nirwana, berangkat dari rumah duka THB pukul 9 pagi. Kemudian yang berikutnya, untuk kebaktian online minggu ini akan dilayani oleh Evangelis Jonathan Dwi Putra dengan tema memahami yang dipikirkan Allah. Dan dalam kebaktian ini kita akan melaksanakan penerimaan bagi saudara-saudara yang akan atestasi masuk menjadi anggota GKI Harapan Indah. Ya, itu saja warta yang perlu kita ketahui bersama. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih atas keikutsertaannya di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai bertemu Kamis
yang akan datang. Tuhan memberkati.